Dalam dunia bisnis dan organisasi, mutu bukan sekedar hasil, tapi cara berpikir dan cara bekerja. Yuk kenali satu persatu. 1. Fokus pada pelanggan. Pahami kebutuhan mereka, penuhi harapan, bukan lampaui harapan mereka. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin yang visioner dan menciptakan arah dan budaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. 3. Keterlibatan orang. SDM adalah aset. Ketika semua terlibat aktif, hasil kerja menjadi maksimal. Yang keempat, pendekatan proses. Setiap kegiatan adalah bagian dari proses. Optimalkan setiap langkah dan hasil yang konsisten dan efisien. 5. Perbaikan berkelanjutan. Mutu tak pernah selesai. Selalu cari cara untuk menjadi lebih baik setiap hari. 6. Pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan yang kuat berdasarkan pada data dan analisis, bukan hanya asumsi. 7. Manajemen hubungan. Bangun relasi saling menguntungkan dengan pihak terkait, seperti supplier, mitra, dan lain-lain. Jadi gimana? Dapatkan 7 prinsip manajemen mutu. Apa itu prinsip manajemen mutu? Prinsip manajemen mutu adalah dasar berpikir dan bertindak yang digunakan dalam sistem mutu, seperti ISO 9001. Tujuannya adalah membantu organisasi mencapai kinerja optimal, konsistensi mutu, dan kepuasan pelanggan. Prinsip ini dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan budaya organisasi yang berorientasi mutu. Ini dia 7 prinsip manajemen mutu. Fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, manajemen hubungan. Prinsip-prinsip ini saling terhubung dan wajib dipahami semua level dalam organisasi. Fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan. Organisasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan masa depan. Ini termasuk mendengarkan keluhan, menerima masukan, dan terus meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Kepemimpinan, pemimpin bertanggung jawab menciptakan visi, arah strategis, dan budaya mutu dalam organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, seluruh tim bisa termotivasi, selaras, dan berkomitmen mencapai tujuan bersama. Keterlibatan orang, karyawan di semua level, adalah kekuatan organisasi. Jika mereka diberdayakan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan diberikan pelatihan yang tepat, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik dan berinovasi. Pendekatan proses. Organisasi sebaiknya mengelola aktivitasnya sebagai rangkaian proses yang saling terhubung. Setiap proses harus direncanakan, dijalankan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis agar hasilnya dapat diprediksi dan dikendalikan. Perbaikan improvement, organisasi yang sukses adalah yang tidak berhenti belajar dan berkembang. Perbaikan berkelanjutan merupakan strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Pendekatan proses. Organisasi sebaiknya mengelola aktivitasnya sebagai rangkaian proses yang saling terhubung. Setiap proses harus direncanakan, dijalankan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis agar hasilnya dapat diprediksi dan dikendalikan. Perbaikan improvement, organisasi yang sukses adalah yang tidak berhenti belajar dan berkembang. Perbaikan berkelanjutan merupakan strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Indikator keberhasilan penerapan 7 prinsip manajemen mutu. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip ini dengan benar akan menunjukkan berbagai hasil positif yang bisa diukur. Antara lain, kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan melalui survei, repeat order, dan NPS. Proses internal lebih efisien dan terukur. Waktu dan biaya berkurang. Risiko kesalahan produk atau jasa menurun, termasuk cacat, rework, atau komplain. Tingkat keterlibatan dan retensi karyawan meningkat karena budaya mutu yang positif. Kinerja bisnis meningkat, terlihat dari pertumbuhan pendapatan, reputasi, dan loyalitas pelanggan. Keputusan berbasis data dan bukti, bukan asumsi. Hubungan dengan mitra bisnis menjadi lebih stabil, sinergis, dan saling menguntungkan. Mengapa 7 prinsip ini penting untuk organisasi? Meningkatkan konsistensi mutu produk dan layanan, menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif dan berkualitas, mempercepat respon terhadap keluhan atau perubahan pasar, mengurangi kesalahan, kerugian, dan pemborosan, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan peluang bisnis baru. Prinsip ini bukan hanya teori. Jika diterapkan dengan komitmen nyata, mereka akan membentuk pondasi manajemen yang kokoh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Apa itu 7 prinsip manajemen mutu menurut ISO?
9001 2015. 1. Fokus pada pelanggan, customer focus. Definisi. Organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, serta berusaha memenuhinya atau melebihinya. Tujuan. Menjamin kepuasan pelanggan, menumbuhkan loyalitas, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar. Contoh implementasi, survei kepuasan pelanggan, penanganan keluhan dengan cepat, menyesuaikan desain produk sesuai permintaan pasar. Indikator keberhasilan, skor kepuasan pelanggan, CSAT, Net Promoter Score, NPS, penurunan jumlah keluhan pelanggan, peningkatan pelanggan berulang, repeat order, waktu respon terhadap keluhan. 2. Kepemimpinan, leadership. Definisi. Pemimpin harus menetapkan arah dan menciptakan budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan mutu. Tujuan. Mempersatukan visi dan misi, memberdayakan dan memotivasi karyawan, meningkatkan komitmen terhadap mutu. Contoh implementasi, kepemimpinan aktif dalam rapat mutu, penetapan visi dan misi yang jelas, teladan dari pimpinan dalam penerapan sistem mutu. Indikator keberhasilan, keterlibatan manajemen dalam pengambilan keputusan mutu, frekuensi komunikasi manajemen tentang tujuan mutu, hasil audit internal dan eksternal, tingkat retensi karyawan, kesesuaian antara tujuan mutu dan arah strategis perusahaan. 3. Keterlibatan orang, engagement of people. Definisi. Karyawan di seluruh level adalah elemen penting. Keterlibatan mereka penuh sangat penting untuk mencapai tujuan mutu. Tujuan. Mengembangkan potensi dan keterampilan karyawan, menumbuhkan rasa memiliki, mendorong kontribusi dan partisipasi. Contoh implementasi, pelatihan dan pengembangan rutin, pemberian tanggung jawab yang jelas, system reward and recognition. Indikator keberhasilan, tingkat partisipasi dalam pelatihan, jumlah saran perbaikan dari karyawan, tingkat absensi dan turnover karyawan, hasil survei keterlibatan, employee engagement, kepuasan kerja karyawan. 4. Pendekatan proses, process approach. Definisi. Pendekatan proses berarti memahami dan mengelola aktivitas yang saling berkaitan sebagai suatu sistem untuk mencapai hasil yang konsisten dan efisien. Tujuan. Mengelola proses secara efektif dan efisien, mengurangi variasi dan kesalahan, menjamin hasil yang konsisten. Contoh implementasi, mapping proses bisnis, SOP yang terdokumentasi, penetapan KPI proses. Indikator keberhasilan, jumlah proses yang terdokumentasi dan dikendalikan, tingkat kesesuaian produk jasa terhadap spesifikasi, efisiensi waktu proses, jumlah deviasi atau non-konformitas dalam proses, pemenuhan target proses KPI. 5. Perbaikan improvement. Definisi. Organisasi harus berkomitmen terhadap perbaikan, berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Tujuan. Meningkatkan daya saing, mencegah ketidaksesuaian berulang, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Contoh implementasi, sistem manajemen perubahan, change management, Kaizen continuous improvement, tindakan korektif dan preventif, CAPA. Indikator keberhasilan, jumlah inisiatif perbaikan yang dilakukan, efektivitas tindakan korektif preventif, penurunan jumlah kesalahan produk proses, peningkatan efisiensi atau penghematan biaya, siklus review dan update prosedur. Perizinan pengambilan, keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Definisi. Keputusan harus dibuat berdasarkan analisis data dan informasi yang valid, bukan berdasarkan asumsi. Tujuan. Meningkatkan akurasi keputusan, menghindari bias dalam pengambilan keputusan, menyediakan justifikasi yang kuat. Contoh implementasi, penggunaan data statistik dan laporan tren, review manajemen berbasis data, audit dan pengumpulan bukti objektif. Indikator keberhasilan, keputusan strategis didukung oleh data analitik, keakuratan perencanaan dan prediksi, ketersediaan data real-time dan dashboard mutu, jumlah keputusan yang terbukti efektif, kualitas dokumentasi analisis risiko masalah. 7. Manajemen hubungan, relationship management. Definisi. Organisasi perlu menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak berkepentingan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Tujuan. Meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan, menjamin keberlanjutan rantai pasok, menurunkan risiko eksternal. Contoh implementasi, evaluasi kinerja pemasok secara berkala, kemitraan strategis jangka panjang, program komunikasi dengan stakeholder. Indikator keberhasilan, skor kinerja pemasok, supplier scorecard, jumlah kontrak jangka panjang, jumlah kolaborasi proyek bersama mitra, tingkat kepuasan stakeholder eksternal,
Jumlah gangguan akibat masalah eksternal berkurang. Penutup. Pentingnya integrasi. Prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, tapi saling memperkuat. Keberhasilan sistem manajemen mutu tidak hanya tergantung pada satu prinsip, melainkan pada sinergi semua prinsip berikut. Prinsip area dampak utama ukuran keberhasilan. Fokus pelanggan, kepuasan pelanggan, CSAT, NPS, keluhan. Kepemimpinan arah strategis, komitmen manajemen. Keterlibatan orang SDM dan budaya kerja. Keterlibatan, retensi, pendekatan proses efisiensi operasional, proses terkontrol, perbaikan inovasi dan efisiensi KAPA, penghematan, keputusan berbasis bukti, akurasi, keputusan validitas data, hubungan keberlanjutan bisnis, kolaborasi eksternal. Mau bisnismu makin maju, Kenapa pelanggan pergi? kuncinya coba fokus ke pelanggan. Dengar kebutuhan mereka, tanggapi kalau ada masalah, dan bikin mereka nyaman dan penting. Contohnya simpel, kamu ingat nama pelanggan. Pelanggan puas, pasti balik lagi. Apa itu customer focus? Customer focus adalah pendekatan bisnis yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas perusahaan. Tujuan customer focus adalah menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Prinsip-prinsip customer focus: empati, memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan, keterbukaan, menerima masukan, kritik, dan saran dari pelanggan, responsif, menanggapi keluhan dan permintaan pelanggan secara cepat, nilai tambah, memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan. Cara menerapkan customer focus: gunakan feedback pelanggan untuk perbaikan produk atau layanan. Latih karyawan agar memiliki mindset melayani pelanggan. Gunakan teknologi seperti CRM untuk memahami kebutuhan pelanggan. Ukur tingkat kepuasan pelanggan secara berkala melalui survei, CSAT, NPS. Dampak positif customer focus: pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada layanan, membantu perusahaan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Indikator keberhasilan kepemimpinan dalam customer focus: tingkat kepuasan pelanggan tinggi, keluhan pelanggan menurun, peningkatan loyalitas pelanggan, seluruh karyawan menunjukkan orientasi pelanggan. Adanya sistem feedback yang aktif dan ditindaklanjuti, keputusan strategis berbasis kebutuhan pelanggan, respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, adanya kolaborasi lintas fungsi demi kepuasan pelanggan, reputasi organisasi meningkat di mata pelanggan, pemimpin aktif berinteraksi dengan pelanggan. Pemimpin itu bukan cuma bisa nyuruh doang, tapi bisa memberikan contoh, bisa mendengarkan, dan hadir waktu timnya butuh. Leadership itu soal karakter, kayak punya visi, berani bertanggung jawab, tegas tapi adil. Kabar baiknya, leadership bisa dipelajari dari tantangan, keberanian, pengalaman untuk terus berkembang. Apa itu leadership? Dalam manajemen mutu, leadership atau kepemimpinan adalah salah satu dari 7 prinsip utama dalam sistem manajemen mutu. Dalam konteks mutu, leadership tidak hanya soal atasan memberi perintah, tapi bagaimana pemimpin mengarahkan visi, menciptakan budaya, dan menyatukan seluruh tim menuju tujuan bersama. Tanpa kepemimpinan yang kuat, penerapan sistem mutu akan lemah dan tidak konsisten. Mengapa kepemimpinan itu penting? Seorang pemimpin yang baik akan menentukan visi dan arah strategis organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung mutu, memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh tim, menjamin adanya komitmen terhadap mutu di seluruh level organisasi, menyelaraskan sasaran organisasi dengan kebutuhan pelanggan. Mutu tidak akan tercapai hanya dari sistem, dibutuhkan pemimpin yang menjadi contoh dan penggerak. Tugas utama pemimpin dalam sistem mutu, menetapkan visi dan misi mutu yang jelas, mendistribusikan tanggung jawab mutu secara adil, memberdayakan karyawan, dan memberi mereka ruang untuk berkembang. Memastikan kebijakan mutu dipahami dan dijalankan, mengawasi efektivitas sistem mutu, termasuk penilaian risiko dan evaluasi performa. Kepemimpinan bukan hanya peran manajerial, tapi juga peran moral dan strategis. Kunci keberhasilan kepemimpinan mutu, konsistensi antara ucapan dan tindakan, keterlibatan aktif dalam pelaksanaan sistem mutu, kebijakan mutu yang relevan dan bisa dipahami seluruh tim, komunikasi yang terbuka di semua level organisasi, budaya kerja yang positif,
dan kolaboratif. Pemimpin yang efektif tahu kapan harus mengarahkan, mendengar, dan memberi ruang untuk inisiatif. Indikator keberhasilan kepemimpinan mutu dalam perusahaan. Beberapa indikator keberhasilan yang menunjukkan kepemimpinan berjalan efektif. Tingkat kepuasan pelanggan yang terus meningkat. Karyawan memiliki pemahaman yang sama terhadap visi dan kebijakan mutu. Kinerja proses meningkat secara konsisten. Budaya kerja yang kolaboratif dan proaktif. Perbaikan berkelanjutan terjadi secara alami, tidak harus didorong terus-menerus. Target mutu tercapai atau melebihi ekspektasi. Kepemimpinan yang efektif menghasilkan organisasi yang stabil, adaptif, dan kompetitif. Contoh penerapan leadership dalam mutu, manajer mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi performa tim dan memberi masukan membangun. CO ikut turun tangan dalam menyampaikan visi mutu di acara internal. Kepala departemen mendukung pelatihan mutu dan mendorong inovasi dari bawahan. Supervisi dilakukan dengan fokus pada pembinaan, bukan sekadar pengawasan. Dengan kepemimpinan yang solid, budaya mutu bukan hanya kebijakan tapi menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Engagement of people adalah keterlibatan aktif dan penuh semangat dari semua orang di semua level dalam organisasi. Setiap individu memahami peran dan kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi. Apa itu engagement of people? Mengapa engagement itu penting? Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, mendorong inisiatif dan kreativitas karyawan, mengurangi turnover karyawan dan absensi, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan atau produk. Faktor yang mempengaruhi engagement kepemimpinan yang memberdayakan komunikasi yang terbuka, kesempatan berkembang, dan pelatihan lingkungan kerja yang sehat, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi. Cara meningkatkan engagement of people: libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Adakan forum ide atau inovasi karyawan. Berikan umpan balik positif dan pengakuan kerja. Ciptakan budaya kerja kolaboratif dan mendukung. Hasil dari engagement yang tinggi, tim bekerja lebih solid dan saling mendukung. Karyawan merasa memiliki peran penting dalam organisasi. Organisasi lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan kinerja dan keberhasilan jangka panjang. Kalau kamu butuh versi presentasi PowerPoint atau desain kontennya. Apa itu proses approach? Pendekatan proses adalah prinsip manajemen mutu yang menekankan bahwa hasil yang konsisten dan dapat diprediksi lebih mudah dicapai jika aktivitas organisasi dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Proses bukan sekadar tahapan kerja, tapi sistem yang harus direncanakan, dijalankan, diukur, dan diperbaiki. Contoh proses: produksi, pelayanan pelanggan, pengadaan barang, hingga pelatihan karyawan. Mengapa pendekatan proses penting? Karena organisasi adalah kumpulan proses yang saling memengaruhi, maka mengelola proses secara sistematis membantu menghindari duplikasi kerja, hasil kerja jadi lebih konsisten dan mudah dikendalikan, lebih cepat menemukan akar masalah dan perbaikan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, mempermudah integrasi antara unit atau departemen, fokus pada alur proses, bukan hanya hasil akhir. Elemen utama dalam pendekatan proses: input, apa yang dibutuhkan untuk memulai proses; aktivitas, apa yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output; output, hasil akhir dari proses tersebut; pemilik proses, siapa yang bertanggung jawab; indikator kinerja proses, bagaimana performa proses diukur; interkoneksi proses, bagaimana proses ini berdampak ke proses lainnya. Pendekatan proses menuntut kita berpikir lintas fungsi, bukan hanya dalam kotak divisi. Contoh penerapan proses approach dalam organisasi: perusahaan manufaktur membuat SOP lengkap dari pemesanan bahan baku hingga pengiriman produk. Perusahaan jasa merancang alur pelayanan pelanggan dari pemesanan, pembayaran, hingga follow-up. Rumah sakit, proses pendaftaran pasien, pemeriksaan, tindakan, penagihan. Semua proses tersebut harus terstruktur, terdokumentasi, dan bisa dievaluasi. Indikator keberhasilan perusahaan dengan pendekatan proses internal, berjalan lancar, dan minim kesalahan. Standar mutu terjaga di setiap tahapan proses. Lead time menurun, artinya proses lebih efisien. Biaya operasional berkurang
karena minim rework dan pemborosan. Karyawan paham perannya dalam keseluruhan proses. Pelanggan menerima produk atau jasa sesuai harapan. Audit internal menunjukkan peningkatan kontrol dan konsistensi proses. Kalau semua orang tahu kenapa, bagaimana, dan dampaknya, proses menjadi aset, bukan beban. Tips menerapkan proses approach secara konsisten. Buat peta proses organisasi secara menyeluruh. Tetapkan pemilik proses dan indikator kinerjanya. Evaluasi proses secara berkala, internal audit and review. Gunakan pendekatan PDCA, Plando Check dalam perbaikan. Pastikan proses dikomunikasikan dan dipahami oleh semua tim. Dengan pendekatan proses, organisasi menjadi lebih tangguh, efisien, dan fokus pada peningkatan berkelanjutan. Apa itu improvement? Improvement adalah proses perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek organisasi produk, layanan, proses, dan budaya kerja. Improvement bukan hanya reaktif memperbaiki masalah, tapi juga proaktif mencari cara lebih baik untuk bekerja. Tujuan improvement meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja secara terus-menerus, memastikan daya saing jangka panjang organisasi, mendorong budaya belajar dan adaptasi terhadap perubahan, menemukan dan mengatasi akar masalah, bukan hanya gejala, meningkatkan kualitas produk, layanan, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Jenis-jenis improvement perbaikan incremental, kecil dan bertahap. Contoh, menyederhanakan formulir kerja, perbaikan radikal, inovatif dan besar. Contoh, digitalisasi sistem manual. Preventive improvement, mencegah masalah sebelum terjadi. Corrective improvement, mengatasi penyebab masalah yang sudah terjadi. Langkah-langkah proses improvement: identifikasi masalah atau peluang, analisis akar penyebab, cari solusi, dan rancang perbaikan, uji, dan terapkan perbaikan, evaluasi hasilnya, dan standarisasi. Dampak positif dari improvement: kinerja meningkat secara menyeluruh. Organisasi jadi lebih tanggap terhadap tantangan. Proses kerja lebih hemat biaya dan waktu. Meningkatkan kualitas, keselamatan, dan kepuasan pelanggan. Hasil dari engagement yang tinggi, karyawan aktif berpartisipasi dalam proses organisasi, tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan tinggi, komunikasi dua arah yang terbuka dan rutin, karyawan memahami tujuan dan peran mereka, kinerja tim stabil atau meningkat, tingkat turnover, perpindahan pegawai rendah, karyawan aktif berpartisipasi dalam proses organisasi, tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan tinggi. Apa itu Evidence-Based Decision Making? Evidence-Based Decision Making (EBDM) adalah prinsip manajemen mutu yang menekankan bahwa keputusan organisasi harus didasarkan pada analisis data, informasi faktual, dan bukti nyata, bukan sekadar opini, asumsi, atau intuisi. Mengapa harus berdasarkan bukti? Karena keputusan tanpa data seringkali tidak objektif, sulit dievaluasi keberhasilannya, menyebabkan pemborosan waktu dan biaya, berdampak negatif pada mutu produk atau jasa. Sebaliknya, keputusan yang berbasis bukti akan lebih akurat dan terarah, mengurangi spekulasi dan konflik internal, memudahkan pemantauan dan perbaikan, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Tanpa data, kita hanya menebak. Dengan data, kita memimpin. Jenis bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Beberapa bentuk bukti dan informasi yang bisa digunakan antara lain data hasil audit internal dan eksternal, rekaman non-kesesuaian dan tindakan koreksi, laporan kepuasan pelanggan, kinerja proses dan hasil pengukuran KPI, analisis risiko dan peluang, umpan balik karyawan, pelanggan, mitra kerja, bukti yang valid. Keputusan yang beralasan, jangan ambil keputusan dari katanya. Langkah-langkah evidence-based decision making. Kumpulkan data relevan dari proses atau isu yang ingin dianalisis. Validasi keakuratan data, pastikan tidak bias atau keliru. Analisis data menggunakan metode statistik, grafik, atau tools digital. Bandingkan dengan target atau performa sebelumnya. Ambil keputusan, buat rencana tindak lanjut. Pantau hasil keputusan. Evaluasi. Apakah hasil sesuai ekspektasi? Gunakan alat bantu seperti Pareto chart, fishbone diagram, histogram, control chart, dan sebagainya. Indikator keberhasilan evidence-based decision making. Organisasi yang sukses menjalankan prinsip ini biasanya menunjukkan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan terdokumentasi. Waktu pengambilan keputusan lebih cepat, tanpa banyak perdebatan spekulatif. Risiko kesalahan keputusan menurun. Keputusan menghasilkan perbaikan nyata terhadap mutu. Stakeholder lebih percaya,
karena keputusan bisa dijelaskan secara rasional. Tim lebih terlatih dalam menggunakan data sebagai alat evaluasi dan inovasi. Bukti membuat keputusan bisa dibela, bukan cuma dibenarkan. Tips penerapan di perusahaan: terapkan budaya data-driven dari level atas hingga bawah. Sediakan sistem pencatatan dan pelaporan yang andal RP, dashboard, spreadsheet standar. Dorong penggunaan data dalam rapat evaluasi atau review manajemen. Berikan pelatihan analisis data untuk tim kunci. Gunakan data untuk perbaikan, bukan untuk menyalahkan. Dengan prinsip ini, organisasi tidak hanya jadi efisien tapi juga lebih cerdas dan berdaya saing tinggi. Apa itu relationship management? Relationship management adalah kemampuan organisasi dalam menjalin, mengelola, dan memelihara hubungan yang efektif dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak eksternal maupun internal, termasuk pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, komunitas, bahkan karyawan. Tujuan relationship management membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan stakeholders, meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kolaborasi jangka panjang, menjamin kestabilan pasokan, kerjasama yang lancar, dan komunikasi yang sehat, membantu organisasi bertahan dan tumbuh di tengah perubahan lingkungan bisnis. Siapa saja stakeholders-nya? Pelanggan, pengguna akhir layanan atau produk, pemasok atau vendor, pihak yang menyediakan bahan baku atau jasa, pemilik dan investor penyokong modal usaha, karyawan bagian internal organisasi, regulator dan pemerintah, masyarakat sekitar dan komunitas lokal. Strategi membangun hubungan yang baik: gunakan komunikasi rutin dan terbuka, rapat, email, laporan, berikan penghargaan atau pengakuan atas kontribusi mitra, selesaikan konflik dengan pendekatan win-win, lakukan evaluasi berkala terhadap kerjasama yang ada, kembangkan kerjasama strategis, bukan hanya transaksional. Dampak positif relationship management: mempercepat proses produksi atau distribusi, mengurangi risiko gangguan pasokan atau konflik eksternal, menambah nilai dan reputasi organisasi di mata publik, mendorong inovasi bersama dengan mitra strategis, menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hasil dari engagement yang tinggi: hubungan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra kerja terjalin secara jangka panjang dan saling menguntungkan. Terbangunnya kepercayaan yang kuat antara organisasi dan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi berjalan secara terbuka, rutin, dan transparan. Konflik atau masalah antar pihak dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan konstruktif. Tingkat loyalitas mitra dan pelanggan meningkat dari waktu ke waktu. Reputasi organisasi di mata publik, mitra bisnis, dan masyarakat semakin positif. Karyawan internal menunjukkan kerjasama yang harmonis dan kolaboratif. Organisasi mudah menjalin kerjasama baru karena kredibilitas dan profesionalisme yang dijaga oleh pemimpin.